lupa like, tekan tombol subscribe, dan notifikasi agar tidak ketinggalan pembelajaran berikutnya. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, apa kabar? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran 4. Ayo membaca. Cermati percakapan Siti dan Lani, bacalah percakapan mereka secara bergantian. Ternyata tidak hanya buah-buahan yang bermanfaat untuk tubuh kita. Sayuran pun memiliki manfaat yang luar biasa loh, kata Siti. Aku lebih suka wortel dibandingkan dengan sayuran lainnya, kata Lani. Oh ya, mengapa kamu lebih suka wortel, Lan? Tanya Siti. Tentu saja, aku lebih suka wortel karena wortel mengandung vitamin A yang tinggi. Wortel ini sangat baik untuk mataku, jawab Lani. Oh iya, juga ya Lan, aku jadi ingin lebih. Ayo berlatih. Buatlah sebuah peta pikiran dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, dari mana sayur kita dapatkan? 2. Siapa yang menanam sayur? 3. Apakah peran petani bagi kehidupan kita? 4. Bagaimana cara petani sayur memanfaatkan lingkungan hidup? 1. Dari mana sayur kita dapatkan? Jawabannya, sawah dan perkebunan. Siapa yang menanam sayur? Yaitu petani sayur. 3. Apakah peran petani bagi kehidupan kita? Jawabannya, penyedia kebutuhan pokok khususnya bahan makanan. 4. Bagaimana cara petani sayur memanfaatkan lingkungan? Jawabannya, dengan menanam sayuran yang bisa hidup di lingkungan sekitar. Mengenal wortel. Sayuran termasuk daftar makanan yang harus dikonsumsi setiap hari. Seperti halnya buah-buahan, sayuran juga menyuplai serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memperlancar proses pencernaan. Banyak sekali jenis sayuran yang dapat kita pilih untuk dikonsumsi, baik untuk dimasak, dimakan sebagai lalap, maupun dibuat menjadi jus. Dibuat seperti apapun, kita masih tetap bisa merasakan manfaat sayuran bagi kesehatan kita. Salah satu contoh sayuran yang bermanfaat adalah wortel. Wortel baik untuk kesehatan mata karena memiliki vitamin A dan berta-karoten yang tinggi. Lalu, seperti apakah kegiatan petani wortel yang berada di balik tanaman yang berkhasiat ini? Gede Suwardana adalah salah satu petani wortel di Desa Batunya, Kabupaten Tabanan, Bali, yang membudidayakan wortel jenis lokal. Suwardana memaparkan, selama masa tanam para petani rutin memberikan pupuk pada awal masa tanam. Menurutnya, memberikan pupuk di awal masa tanam sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman. Pupuk yang mereka gunakan adalah pupuk organik. Hasil pertanian wortel lokal juga tidak mengecewakan. Gede Suwardana menjelaskan bahwa ia mampu memperoleh omset sebesar 2 juta rupiah per bulan dengan harga jual per kilogram sebesar 7 juta untuk tersebut ke pasar Baturiti Tabanan. Di sana, ia bertemu dengan pengepul sayur yang kemudian mendistribusikan wortel-wortelnya ke beberapa daerah di Pulau Bali. Dalam dunia usaha pertanian, ada 3 pihak yang selalu bekerja sama, yakni pemasok, petani yang bersangkutan, dan distributor yang memberi sayur-sayuran atau buah-buahan dari petani.
Ada pula penjual sayur yang secara langsung membeli sayuran dari petani dan menjualnya secara berkeliling. Ayo menulis. Berdasarkan bacaan di atas, identifikasikan yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. 2. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial. 3. Keberagaman yang dapat kamu temukan di dalam cerita yang disajikan. Yang pertama, interaksi lingkungan hidup. Selama masa tanam, para petani rutin memberikan pupuk pada awal masa tanam. 2. Interaksi sosial. Suardana bertemu dengan pengepul sayur yang kemudian mendistribusikan wortel-wortelnya ke beberapa daerah di Pulau Bali. Keberagaman yang ada di dalam teks di atas yaitu keberagaman jenis pekerjaan. Buatlah dalam sebuah bentuk laporan sederhana. Format laporan sederhana yang bisa kamu pergunakan adalah yang pertama judul laporan, 2. Tujuan laporan, 3. Hasil identifikasi atau gunakan identifikasi bacaan yang diminta sebelumnya. 4. Kesimpulan dari bacaan tersebut. Berikut laporan sederhana tentang mengenal wortel. Keberagaman yang tinggi dapat kita temukan di lingkungan pasar tempat para petani menjual hasil pangannya. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli. Para penjual dan pembeli yang bertemu di pasar bila berasal dari berbagai suku, agama, dan tingkat sosial ekonomi. Oleh karenanya diperlukan rasa toleransi dan tenggang rasa yang tinggi agar kerukunan tetap terjaga. Kepedulian masyarakat Indonesia tentang toleransi terhadap keberagaman sudah semakin tinggi. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya iklan masyarakat yang menekankan pada pentingnya toleransi antar suku atau antar agama. Hal ini menunjukkan bahwa iklan bukan hanya mampu dijadikan sebagai alat untuk mempromosikan barang atau jasa, tetapi juga sebagai alat untuk mempromosikan hal-hal positif atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Ayo mengamati. Berikut adalah beberapa contoh iklan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, keberagaman adat istiadat, suku bangsa, dan agama. Secara individu, lakukanlah pengamatan terhadap kedua iklan media cetak di atas. Isilah format berikut ini dan berikanlah penjelasan pada kolom yang disediakan. Iklan A, kalimat iklan yaitu sebatang lidi jadi kuat bila menjadi sapu. Sebuah bangsa jadi kuat bila tetap bersatu. Mari bersatu untuk maju. Kata kunci, mari bersatu untuk maju. Gambar, gambar sudah sesuai dengan pesan yang disampaikan diilustrasikan dengan sebuah sapu. Gambar cukup menarik dan jelas. Iklan B, kalimat iklan kedamaian ada. Ketika kita mau menerima perbedaan, rayakan perbedaan dengan kebersamaan. Kata kunci, menerima perbedaan. Gambar, gambar sudah sesuai dengan pesan yang disampaikan. Di situ digambarkan tenang perbedaan yang ada, tetapi mereka saling menerima perbedaan dengan saling bergandeng tangan. Gambar jelas dan menarik. Ayo membaca.
Bacalah bacaan tentang adat istiadat Tanah Toraja, yakni Rambu Solo di bawah ini. Pesona Tanah Toraja sebagai salah satu tempat yang indah di Indonesia. Tanah Toraja di Sulawesi Selatan yang menyimpan begitu banyak pesona alam dan adat istiadat yang unik dan sangat menarik untuk dinikmati. Berkat kekayaan budaya yang luar biasa, Tanah Toraja bahkan dimasukkan ke dalam daftar sementara warisan dunia oleh UNESCO di tahun 2004. Adalah sebuah upacara kematian yang dinamakan Rambu Solo, yang merupakan upacara mengantarkan sanak keluarga yang telah meninggal dunia ke alam baka. Upacara ini biasanya dilangsungkan secara meriah selama berhari-hari serta melibatkan seluruh penduduk desa. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.